Sejumlah kalangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 tahun depan masih ada di kisaran 5%. Sejumlah kebijakan dianjurkan kepada pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, mulai dari perbaikan birokrasi, insentif UMKM, hingga meningkatkan jumlah wajib pajak. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 berada di kisaran 4,9 hingga 5,2%. Prediksi APindo ini berdasarkan berbagai indikator seperti ketidakpastian situasi global dan inflasi global yang belum sepenuhnya terkendali. Selain itu, APindo memprediksi berlanjutnya penurunan kelas menengah akibat tekanan kenaikan PPN pada barang-barang tertentu maupun potensi pemutusan hubungan kerja. APindo menilai perlu perbaikan iklim usaha yang berkaitan dengan perizinan, regulasi, dan birokrasi untuk meningkatkan investasi di 2025. Beberapa sektor-sektor yang kelihatannya sekarang menjadi minat juga investasi yang masuk, terutama di sektor digital ya, dan juga sektor yang hubungannya dengan ekonomi hijau gitu. Jadi ini sesuatu yang terus didorong, perbaikan di dalam iklim usaha dan investasi ini perlu terus dilakukan, terutama yang berkaitan dengan yang tadi perizinan, regulasi, birokrasi ya kan, kemudian yang juga berkaitan dengan high cost ekonomi yang tadi masih perlu menjadi perhatian kita untuk bisa lebih kompetitif, kemudian yang berkaitan juga dengan produktivitas. Sementara itu, Lembaga Riset Ekonomi Indef juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 masih di kisaran 5% dengan sektor konsumsi masih akan menjadi penggerak utamanya. Konsumsi domestik saat ini menyumbang 55% dari PDB Indonesia, lebih besar dibanding investasi, belanja pemerintah, maupun selisih antara ekspor-impor. Ketidakpastian global perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, kegiatan ekspor-impor, maupun harga bahan bakar. Di sisi domestik, kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% dinilai tak terlalu signifikan menaikkan tingkat inflasi dan mengganggu konsumsi. Salah satu penyebabnya menurut data Indef, 65% dari total konsumsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh golongan kelas atas dan menengah atas yang tak terlalu terpengaruh pada perubahan harga. Namun demikian, pemerintah harus menjaga agar harga pangan yang sebagian masih bergantung impor tak naik akibat penerapan kebijakan kenaikan PPN maupun makan gratis. Sementara itu, untuk menambah pemasukan negara, pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi wajib pajak di 2025. Satu, menurut saya yang harus ekstensifikasi, jadi tidak berburu di kebun binatang, karena ternyata kalau kita lihat jumlah wajib pajak kita tuh ternyata kecil sekali. Padahal sektor informal itu juga belum tentu pendapatannya kecil. Ternyata sektor informal juga ada pendapatan besar tapi dia belum terkolek. Nah, apa syaratnya? Yaitu database. Database kita tuh masih buruk sekali sehingga membuat orang yang tidak self assessment itu tidak bisa tersentuh. Justru yang disentuh adalah orang yang sudah bayar suruh cari tambahan bayar lagi gitu. Dari sisi pelaku usaha, UMKM saat ini menyumbang sekitar 60% lebih dari PDB bruto Indonesia, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Peningkatan kapasitas UMKM dinilai dapat meningkatkan daya beli, menyerap tenaga kerja, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah didorong memberikan berbagai insentif kepada UMKM, serta menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok korporasi. Ternyata UKM kalau kita pelajari di negara lain, dia menjadi bagian supply chain daripada perusahaan. Nah, di Indonesia enggak, mereka itu sendiri-sendiri gitu, sehingga kapasitas mereka itu enggak naik-naik. Jadi menurut saya perlu ada insentif berkaitan dengan yang namanya closed loop. Jadi mereka itu menjadi bagian dari perusahaan. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 2025 melalui sejumlah langkah. Di antaranya melalui perluasan hilirisasi dari komoditas tambang hingga pangan, penurunan biaya logistik, maupun memberikan subsidi kredit investasi bagi UMKM. Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran serta meningkatkan utilitas infrastruktur yang telah dibangun untuk mengurangi tingkat ICR atau Incremental Output Ratio. Investasi di Indonesia saat ini dinilai kurang efisien, tercermin dari tingkat ICR yang mencapai angka sekitar 6%, lebih tinggi dibanding tingkat ideal di 3 hingga 4%. Sekarang Menteri Keuangan langsung di bawah Pak Presiden. Sehingga siapapun yang minta anggaran tambahan harus menjelaskan kepada Presiden. Karena kita mau mengejar ICOR. Jadi kita akan kejar misalnya bendungan. Nah, anggarannya dialihkan untuk saluran tersier, sekunder, primer, sehingga dia connected.
Nah, untuk jalan juga tentu selain jalur utamanya, kita sebut fishbone-nya yang ke samping-samping ke kawasan-kawasan itu juga masuk. Kemudian targetnya kan perumahan, yang backlog 3 itu kita juta dorong. per tahun katanya harus dibangun. Itu akan didorong juga. Kemudian ya tentu perumahan itu selalu multipliernya ke industri semen, industri baja, kontraktor-kontraktor di daerah. Jadi itu menjadi penopang. Dari sisi moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menyatakan untuk 2025 akan tetap mempertahankan tingkat bunga BI rate serta fokus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Selain itu, BI juga akan terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar seperti uang muka 0% yang tetap berlaku untuk kredit properti dan kendaraan demi mendorong pertumbuhan kredit di 2025. Tentu saja, respon suku bunga BI rate lebih lanjut akan kami sesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan ekonomi domestik. Kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global akan menjadi fokus kami. Kebijakan insentif likuiditas makrobudensial untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja. Jumlah insentif juga akan kami naikkan dari 259 triliun menjadi 283 triliun mulai Januari 2025 ini. September lalu, pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi terkendali 2,5%, dan nilai tukar rupiah Rp16.000 per US dollar. Edi Dwi, Jakarta.